Di antara riwayat-riwayat mereka juga, mereka selain daripada menghalalkan darahnya, menghalalkan hartanya, juga menghalalkan untuk menawan anak-anak dan istrinya. Ini pikiran mereka. Jadi semua yang bukan Syiah itu sikapnya. Karena itu kalau mereka membunuh, menumpahkan darah, ya memang itu di dalam buku-bukunya. Ajarannya memang seperti itu. Ajarannya memang seperti itu. Pertanyaannya adalah, mana bukti Syiah pernah membantai dan menghalalkan darah kaum muslimin? Justru yang Anda tidak pernah baca adalah pernyataan dari ulama yang Anda junjung tinggi. Dalam kitab Ar-Rasailu Syakhsiyah, karya Muhammad bin Abdul Wahhab, imamnya kelompok Wahabi, halaman 147. Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, adapun perkataan para ulama telah disebutkan dalam kitab Al-Iqna. Di dalam bab hukum murtad, kesepakatan semua mazhab bagi siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah sebuah perantara atau wasilah atau tawasul yang dia menyerunya, maka dia dihukumi kafir, murtad, halal harta dan darahnya. Sekarang mari kita simak bagaimana cara dakwah yang imam mereka terapkan. Dalam kitab Suhubul Wabilah ala Daraihil Hanabilah, karya Muhammad bin Abdullah bin Humaid An-Najdi Al-Hambali, salah satu ulama ahlu sunnah yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Imam Ahmad, jilid 2, halaman 275-276. Dalam biografi Abdul Wahhab bin Sulaiman, Muhammad An-Najdi berkata, dia belajar fikih kepada ayahnya sampai pada kalimat wafat pada tahun 1153, dan dia adalah ayah dari Muhammad, pemilik dakwah yang keburukannya tersebar di setiap wilayah. Akan tetapi di antara keduanya, yaitu Muhammad dan ayahnya, terdapat perselisihan. Oleh karena itu, Muhammad tidak menampakkan dakwahnya kecuali setelah ayahnya wafat. Kemudian An-Najdi berkata, sebagian orang telah mengabarkan kepadaku dari para ulama yang sezaman dengan Syekh Abdul Wahhab bahwasanya dia sangat marah kepada anaknya, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab, karena dia, yaitu Muhammad, tidak suka menyibukkan dirinya di dalam mempelajari fikih sebagaimana para pendahulunya dan yang sefaham dengannya. Karena firasat buruk kepadanya, yaitu kepada putranya Muhammad, bahwa akan terjadi sesuatu darinya. Dia berkata kepada orang-orang, apa yang kalian lihat dari Muhammad berupa keburukan, maka Allah telah mentakdirkan apa-apa yang terjadi. Begitu pula dengan putranya Sulaiman, saudara Syekh Muhammad, yang bertentangan dengan dakwahnya dan menyanggahnya dengan sanggahan yang baik menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis sampai pada kalimat, dan tidak pula melihat kepada pendapat ulama, baik ulama yang terdahulu maupun yang terkemudian, seluruhnya tanpa terkecuali selain Taqiyuddin Ibn Taimiyah dan muridnya Ibn Qayyim, karena dia melihat perkataan keduanya merupakan nas yang tidak dapat ditakwilkan. Syekh Sulaiman menamakan kitab sanggahan kepada saudaranya, yaitu kepada Muhammad, Faslul Khitab Firad ala Muhammad bin Abdul Wahhab, dan Allah menyelamatkannya dari keburukan serta tipu daya Muhammad, sampai pada kalimat, apabila dia menjelaskan sesuatu kepada seseorang, kemudian orang tersebut menyanggahnya, lalu dia tidak mampu membunuh orang tersebut secara terang-terangan, maka dia akan mengutus seseorang untuk membinasakannya, baik di tempat tidurnya atau di pasar ketika malam, karena dia, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab, menghukumi kafir kepada orang yang menentangnya dan dibolehkan untuk dibunuh. Kami tegaskan, dan dibolehkan untuk dibunuh. Dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra, karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 2, yang diterbitkan oleh Darul Qutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 1987 Masehi, halaman 98-99. Ibn Taimiyah berkata, melafazkan niat dengan jelas tidaklah disyariatkan oleh satupun ulama muslimin, tidak pula dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, para khalifah dan para sahabat beliau sallallahu alaihi wa alihi, juga tidak dikerjakan oleh kaum salaf umat ini dan para imamnya. Maka barang siapa yang mengklaim bahwa hal ini, yaitu melafazkan niat, adalah merupakan agama Allah dan wajib dikerjakan, maka harus mengenalkan kepada orang tersebut
syariat Islam dan diminta bertaubat dari ucapannya itu. Namun, jika dia tetap seperti itu, maka dia dibunuh. Kami tegaskan, harus dibunuh. Karena niat merupakan hal yang wajib di dalam amal ibadah seperti wudhu, mandi, sholat, puasa, zakat, dan lain-lain yang letaknya di dalam hati sesuai kesepakatan para imam kaum muslimin. Lantas, apa hukumnya bagi orang yang tidak mengikuti mazhab Wahabi? Dalam kitab Ad-Durarus Saniyah yang dikumpulkan oleh Abdurrahman An-Najdi, salah satu ulama Wahabi, jilid 14, cetakan pertama tahun 1999 Masehi, halaman 375. Di dalam kitab ini disebutkan, tidaklah pantas bagi seorang pun untuk menyimpang dari jalan Al-Syekh, yaitu keturunan Muhammad bin Abdul Wahhab, dan menentang apa yang mereka tetapkan di dalam pokok agama. Karena itulah jalan yang benar. Barang siapa yang menyimpang darinya, maka dia telah menempuh jalan penghuni neraka jahim. Kami tegaskan, yang menyimpang dari jalan Muhammad bin Abdul Wahhab, dia adalah penghuni neraka jahim. Dalam kitab Hasyiyah As-Sawi ala Tafsiril Jalalain, salah satu ulama ahlu sunnah, jilid 3 yang diterbitkan oleh Matba'ah Al-Azhariyah Mesir, cetakan pertama tahun 1926 Masehi, halaman 255. As-Sawi berkata, ada yang mengatakan bahwa ayat ini turun untuk kaum Khawarij yang memutarbalikkan takwil Al-Quran dan Sunnah. Dengan hal itu mereka menghalalkan darah dan harta kaum muslimin. Kami tegaskan, mereka menghalalkan darah dan harta kaum muslimin. Sebagaimana yang terlihat sekarang ini, kelompok yang mirip dengan Khawarij, mereka adalah kelompok di negeri Hijaz yang disebut dengan Wahabi. Kami tegaskan, nama mereka adalah Wahabi, bukan Syiah. Sekarang jelas bagi para pemirsa siapa sebenarnya yang mudah mengkafirkan dan menghalalkan darah kaum muslimin. أختم بفتوى أتحملها أمام الله عز وجل. كل من تشيع من أهل مصر أو من غيرها فهو كافر مرتد حلال الدم والمال.